Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian sehat selalu ya. Hari ini kita akan belajar tentang gaya dalam kehidupan sehari-hari, yaitu ada gaya gravitasi dan gaya otot. Semoga pembelajaran kali ini menyenangkan ya buat teman-teman semua. Tetap jaga kesehatan walaupun pembelajaran kita dilakukan di rumah. Teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang gaya. Apa sih yang kalian ketahui tentang gaya, teman-teman semua? Karena gaya itu adalah sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, gaya adalah gerakan menarik atau mendorong yang menyebabkan benda bergerak. Jadi, pengaruh gaya terhadap benda adalah yang pertama, gaya menyebabkan benda diam bergerak. Contohnya itu pasti kalian sudah tahu ya. Kelereng yang awalnya diam dan dapat bergerak setelah disentil. Kemudian ada meja yang awalnya diam, dapat berpindah tempat setelah didorong, dan lain-lain. Yang kedua, gaya menyebabkan benda bergerak lalu diam. Contohnya itu, bola yang melaju kencang akan diam setelah ditangkap oleh kiper bola atau penjaga gawang. Yang ketiga, ada gaya yang menyebabkan benda berubah arah. Kemudian kita akan mempelajari gaya gravitasi dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya kita dalam melakukan kegiatan sehari-hari tidak lepas dari yang namanya gaya gravitasi. Coba yuk kita lihat apa sih itu gaya gravitasi. Gaya gravitasi disebut juga gaya tarik, adalah kekuatan bumi untuk menarik benda ke bawah. Jika kita melempar bola ke atas, maka bola akan jatuh ke bawah. Demikian juga buah yang ada di pohon, jika rontok akan jatuh ke bawah. Kemudian kita lihat nih dalam kehidupan sehari-hari nih teman-teman, pasti kadang kita melihat buah kelapa yang jatuh ke bawah atau ke tanah, karena itu adalah adanya gaya gravitasi teman-teman. Teman-teman, di sini tadi kan kita sudah mempelajari pengertian gaya gravitasi. Ada contoh gaya gravitasi yang kalian harus perhatikan. Yang pertama ada bermain. Tentunya kita kalau bermain apapun pasti adanya gaya gravitasi. Seperti contohnya bermain bola. Kemudian yang kedua adanya meluncur. Contohnya pada saat kita bermain perosotan. Pastinya pada saat kita menaik di perosotan tersebut, kemudian kita meluncur ke bawah. Yang ketiga adalah melompat. Contohnya itu seperti pada saat kita bermain skipping. Melakukan skipping itu kita harus melompat terlebih dahulu. Ketika kita sudah melompat, kemudian kaki kita menginjak tanah. Yang keempat adalah melempar. Contohnya sudah banyak banget teman-teman nih, seperti yang tadi awal sudah dijelaskan. Misalnya ketika pohon jatuh ke bawah nih, misalnya ada seseorang yang melempar buah dari atas, lalu buah tersebut jatuh ke bawah. Kemudian di sini yang terakhir adalah benda jatuh. Contohnya, misalkan apabila ada sebuah barang yang ditaruh di meja, kemudian kita atau seseorang yang tidak sengaja menjatuhkan benda tersebut dan akhirnya benda tersebut jatuh ke bawah. Hal ini adalah termasuk contoh gaya gravitasi dalam kehidupan sehari-hari. Setelah kita mempelajari contoh gaya gravitasi, adanya manfaat gaya gravitasi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, adanya gaya gravitasi itu membuat seseorang atau manusia mampu berdiri ataupun berjalan. Dengan adanya gaya gravitasi di bumi juga mampu memudahkan manusia itu melakukan pekerjaan atau melakukan kegiatan yang diinginkan. Selanjutnya, manfaat yang kedua itu adalah benda atau barang-barang bisa berdiri kokoh dan tidak melayang. Contohnya seperti televisi yang berdiri tegak atau kokoh.
karena adanya gaya gravitasi membuat TV tersebut menjadi kokoh. Kemudian yang ketiga, kendaraan yang tetap menempel di bumi karena ada gaya gravitasi yang bahwasannya kendaraan tersebut tidak melayang. Selanjutnya ada gaya otot. Gaya otot adalah gaya yang dilakukan oleh otot-otot tubuh kita. Gaya otot sering dilakukan pada saat kita menarik dan mendorong barang ataupun mengangkat barang ataupun juga saat kita berolahraga. Tentunya gaya otot itu sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Terdapat contoh gaya otot dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu ada tarik tambang. Coba kita lihat gambarnya ya teman-teman. Di sini ada 4 orang yang sedang melakukan daya tarik-menarik dengan menggunakan gaya otot. Kemudian contoh yang kedua, mendorong meja. Ada seseorang yang sedang mendorong sebuah meja itu memerlukan sebuah tenaga atau energi yang namanya gaya otot. Contoh selanjutnya yang ketiga yaitu memantulkan bola. Coba perhatikan ya, ada seseorang yang memantulkan bola tersebut menggunakan tangannya supaya bola tersebut bisa memantul lebih kencang atau lebih pas. Contoh yang keempat yaitu menimba air. Ada seseorang perempuan yang sedang menimba air sangat memerlukan gaya otot agar air tersebut dapat ditarik ke atas. Selanjutnya, ada manfaat gaya otot dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu manfaatnya adalah dapat memudahkan suatu pekerjaan itu apabila menggunakan gaya otot. Kemudian yang kedua, mempermudah seseorang dalam mengambil sesuatu apabila dengan menggunakan gaya otot. Yang ketiga, mempermudah seseorang dalam mengendarai. Mengendarai yang dimaksud itu adalah mengendarai sepeda, mengendarai motor, ataupun mengendarai mobil. Teman-teman, tadi kita sudah mempelajari gaya gravitasi dan gaya otot. Coba perhatikan gambar di bawah ini. Gambar di bawah ini ada 2 buah gambar yang dimana gambar pertama tersebut ada seseorang yang sedang mendorong meja dan yang kedua di mana ada seseorang yang duduk di bawah pohon sedang membaca buku. Kemudian pada saat ia membaca buku ada sebuah buah yang jatuh tepat di sampingnya. Coba yang mana yang termasuk golongan gaya gravitasi dan gaya otot? Tentunya tadi kita sudah mempelajari gaya gravitasi dan gaya otot. Untuk gambar yang pertama disebut terkategorikan termasuk gaya otot karena di mana pada saat seseorang tersebut mendorong meja itu adalah memerlukan gaya otot. Kemudian yang kedua, pada saat seseorang membaca buku, kemudian ada sebuah buah yang jatuh tepat di sampingnya, itu termasuk gaya gravitasi. Cukup sekian materi hari ini. Kita lanjutkan untuk video pembelajaran berikutnya ya teman-teman, di mana kita akan mempelajari gaya pegas dan gaya gesek dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih yang sudah mempelajari materi ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.